Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun ajaran 2021-2022. Dosen pengampu yaitu Ibu Rina Devianti, SSMPD. Kami membahas tentang mini riset yang berjudul Kesalahan Berbahasa Indonesia. Saya Mira Sinta Lubis sebagai moderator, beserta para rekan saya yaitu Fitri Asisah, Nurmaya Rafika, Salsabila Matondang, dan Nuri Angriani. Berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri dan para rekan saya. Selamat menonton. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian. Lokasi penelitian yang kami pilih yaitu lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan waktu dilaksanakannya penelitian ini pada bulan Mei 2022. Lokasi ini sangat cocok dengan fokus masalah penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif atau disebut dengan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar kata yang ditetapkan. B. Kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor maupun faktor-faktor penentu berkomunikasi dan menyimpang dari kaedah tata bahasa Indonesia. Jika dari segi pembelajaran bahasa di kampus, pada umumnya ketidakmampuannya mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia tampak pada pemakaian ejaan dalam karya tulis atau tulisannya dan berbicara secara lisan. Masih banyak terjadi kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pemakaian kalimat dan cara penyampaiannya. Oleh sebab itu, dengan adanya ungkapan berbagai hal mengenai hal bahasa yang dibuat oleh mahasiswa, hal ini dapat digunakan sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan pengajaran bahasa. Pendidikan bahasa Indonesia sangat mengupayakan keterampilan berbahasa pendidikan dalam bahasa Indonesia tidak hanya difungsikan sebagai alat berkomunikasi, dapat juga dikatakan sebagai saran berpikir. C. Kriteria pemakaian bahasa Indonesia dikatakan dengan benar jika telah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kaidah bahasa yang harus diperhatikan oleh para pemakai mencakup 5 aspek, yaitu tata bunyi atau fonologi. Adalah kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Contohnya seperti kata pola yang membedakan O dan U. 2. Tata bahasa. Tata bahasa adalah jenis kaidah bahasa yang mengatur kriteria menggunakan kata dan kalimat. 5 kalimat dalam tata bahasa yang perlu dipahami antara lain: 1. Berdasarkan pada jumlah frasa. 2. Berdasarkan pada pengucapan. 3. Berdasarkan pada tujuan. 4. Berdasarkan unsur kalimat. 5. Berdasarkan pola subjek dan predikatnya. 3. Kosakata termasuk istilah
apabila kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan menggunakan kalimat untuk menyusun. Adapun contohnya sebagai berikut. 1. Sekedar, tidak baku sama dengan sekedar. 2. Nasihat, tidak baku sama dengan nasihat. 3. Jenderal, tidak baku sama dengan jenderal. 4. Analisis, tidak baku sama dengan analisa. 5. Lembab, tidak baku sama dengan lembab. 4. Ejaan. Ejaan merupakan kaidah cara menggunakan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. 5. Makna. D. Penyebab terjadinya kesalahan berbahasa dalam laporan hasil observasi di lingkungan mahasiswa UINSUS, yaitu 1. Adanya interferensi bahasa ibu, arti kekeliruan yang disebabkan oleh adanya kecenderungan membiasakan pengucapan atau ajaran suatu bahasa terhadap bahasa lain, mencangkup pengucapan satuan bunyi, tata bahasa, dan kosakata. 2. Minimnya informasi dan referensi tentang kaidah berbahasa. 3. Kurangnya penguasaan kosakata dan pemahaman tentang kalimat efektif. 4. Kurangnya motivasi mahasiswa untuk belajar bahasa Indonesia. Cara untuk mengatasi kesalahan berbahasa yaitu 1. Banyak membaca referensi, baik itu dari buku maupun dari media elektronik. 2. Meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia. 3. Meningkatkan penguasaan kosakata, menyusun kalimat. 4. Melatih kemampuan menulisnya sesuai dengan KBBI atau menulis dengan baik dan baku. Selanjutnya, jenis kesalahan pemakaian bahasa Indonesia dalam laporan hasil observasi mahasiswa di UIN Sumatera Utara diklasifikasikan ke dalam 4 bidang, yaitu 1. Kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan yang sering terjadi dalam laporan hasil observasi meliputi kesalahan penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, penulisan kata turunan, penulisan singkatan dan akronim, penggunaan tanda titik, penggunaan tanda koma, penggunaan tanda hubung, dan penulisan kata depan. Hal ini menunjukkan penguasaan kaidah bahasa Indonesia mahasiswa kurang memadai. Yang kedua, kesalahan diksi. Pemilihan kata dalam sebuah karya tulis sangat berpengaruh terhadap makna yang terkandung dalam sebuah kalimat. Diksi yang dipilih adalah diksi yang memenuhi syarat kebakuan. Selain itu, diksi yang digunakan harus tepat dan sesuai agar tidak ambigu dan bermakna ganda. Kesalahan diksi yang sering terjadi dalam laporan hasil observasi mahasiswa meliputi ketepatan kata, keseksamaan kata, dan kelaziman kata. Adanya kesalahan diksi ini disebabkan terbatasnya kosakata yang dimiliki mahasiswa. Yang ketiga, kesalahan kalimat. Penulisan kalimat dalam laporan hasil observasi mahasiswa UIN Sumatera Utara tentu tidak terlepas dari berbagai kesalahan karena tidak memperhatikan kaidah penulisan dan syarat dalam menulis kalimat efektif. Dalam menulis kalimat efektif harus memenuhi berbagai syarat. Yang pertama, terdapat pengulangan makna sehingga untuk memperbaikinya harus digunakan salah satu saja. Dan yang kedua, kemudian dapat dikategorikan sebagai kalimat yang tidak lengkap karena subjek tidak jelas. Dan poin yang terakhir yaitu kesalahan paragraf. Kesulitan untuk menyusun paragraf yang baik, kohesif, dan koheren inilah yang biasa dialami mahasiswa dalam menyusun laporan. Beberapa mahasiswa memang mampu menyusun paragraf dengan baik, tetapi tidak sedikit juga yang susunan paragrafnya kurang baik. Beberapa kesalahan tersebut terjadi karena mahasiswa belum memahami dan menguasai tata cara penulisan ejaan, ragam baku, kosakata yang dimiliki terbatas, dan kurang menguasai penyusunan kalimat efektif. Kohesi dan koherensi yang kurang membuat yang ada tidak mampu menyampaikan gagasan penulis dengan sempurna.
Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.